Ya, ciri-ciri ruqyah yang tidak dibolehkan. Ini mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang belum tahu. Pertama, ruqyah yang tidak dibolehkan, peruqyahnya bisa melihat jin. Oh, peruqyah syariah, baik saya, Ustadz Zunaidi, Ustadz Adam, pendahulu-pendahulu kami, tidak ada yang bisa melihat jin, soalnya celana jin. Ya. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Qur'an. Al-Qur'an ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan kabilah-kabilahnya dari bangsa jin ngelihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondoruwo, pocong, babi ngepet dan lain-lainnya, sudah itu orang kesetanan, tidak usah dipercaya. Pernah ada di sini tiba-tiba datang, kamu tuh ada yang ngikutin, bilang aja di matamu ada setannya, harus diruqyah. Yang diruqyah kamu, bukan saya. Yang kedua, ada praktek-praktek penerawangan, ini juga tidak dibenarkan, bahkan disanggah juga oleh para ulama-ulama, termasuk ulama sufi. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, penghulunya ulama sufi dari Mesir pada zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Al-Minnah Husaniyah cetakan Al-Harumain halaman 18, beliau mengatakan, wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fahuwa kashfun syaitaniyun fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Siapa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah penerawangan yang timbul dari setan dan wajib bagi dia bertobat saat itu juga. Ketiga, dalam praktek ruqyah syariah tidak ada praktek-praktek untuk menangkap jin ke dalam botol. Penjelasannya rada panjang, saya singkat karena 5 menit lagi. Yang keempat, tidak ada praktek-praktek mediumisasi, menangkap jin kepada orang yang nggak tahu apa-apa, dimasukkan jinnya. Kalau dalam Shaman King tuh yoi katai, Amidamaru masuk. Nah, itu nggak ada dalam ruqyah syariah. Kalau semacam itu ya nggak ada bedanya sama dukun-dukun. Nggak ada mediumisasi, hukumnya haram. Dalam kaidah usuliyah dikatakan al-aslu fil madar at-tahrim. Hukum pokok dari sesuatu yang membawa madarat hukumnya haram. Kaidah usuliyah. Itu memadaratkan orang lain, tidak boleh. Yang keberapa tadi? Kelima, dalam praktek ruqyah syariah tidak ada praktek-praktek melukis wajah jin. Nggak penting. Kita nggak perlu ngurusi wajah jinnya mau cantik, mau laki, mau cewek. Udah, yang penting kita obati. Seperti itu ya. Kemudian tidak ada praktek-praktek mengusap telur keluar paku, keluar jarum, itu tidak ada. Mentransfer penyakit ke kambing, kalau penyakitnya asam urat ditransfer ke kambing, kasihan tiap hari makan rumput, asam uratnya bisa makin kambuh. Ya, dan lain-lainnya, ada banyak, pada waktu ini terbatas. Kemudian tentang jimat syariah ada atau tidak? Tidak ada, karena azimah sendiri, jimat asalnya dari kata azimah. Azimah itu sinonim dari kata ar-ruqyah. Tapi kalau jimat dalam bahasa Indonesia itu sebangsa kayak pring petuk, keris, tombak yang disucikan, maka tidak ada jimat syariah kalau ditinjau dari sisi bahasa Indonesia. Barakallahu.